Adi, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan NIM B100-219 dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan hukum administrasi negara. Menurut para ahli negara dan hukum, teori kekuasaan dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori trias politika. Teori trias politika dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke, teori ini dibagi menjadi tiga, yaitu teori legislatif, eksekutif, dan teori federatif. Teori legislatif adalah teori untuk membuat undang-undang. Teori eksekutif adalah teori melaksanakan undang-undang. Teori federatif yaitu gabungan dari kedua teori tersebut. Sedangkan menurut Montesquieu adalah juga dibagi dalam tiga kekuasaan. Namun ajaran Montesquieu ini yaitu penyempurnaan dari teori John Locke tersebut. Yaitu tiga kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu adalah yang pertama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judicial. Di sebelumnya tadi yaitu memiliki kekuasaan federatif. Kemudian di ajaran Montesquieu digantikan dengan teori kekuasaan judicial. Teori legislatif yaitu juga membuat undang-undang. Kemudian di teori kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, sedangkan di judicial ini yaitu kekuasaan mengadili. Dua, teori catur praja. Teori catur praja ini dikemukakan oleh Montesquieu, yang artinya adalah kekuasaan ini terpisah-pisah dari orang dan fungsinya. Dan juga kekuasaan ini tidak bisa diterapkan di negara modern, karena negara modern itu harus memiliki kekuasaan, diperlukan kekuasaan itu memiliki kerjasama. Kemudian Von Hoffen membagi teori Pancapraja ini menjadi 4 kekuasaan. Yang pertama bestiti, yang artinya adalah kerajaan atau dalam artian sempit pemerintahan. Kemudian kedua, polititi artinya kepolisian. Ketiga, justiti artinya pengadilan. Dan keempat, regeling artinya perundang-undangan. Ketiga, teori Pancapraja. Teori Pancapraja merupakan penyempurnaan dari teori catur praja dan Von Hoffen. Teori ini juga mengemukakan empat kekuasaan di dalamnya, yaitu kekuasaan bestiti artinya kerajaan atau dalam artian sempit pemerintahan. Kedua, polititi yang artinya kepolisian. Ketiga, justiti yang artinya pengadilan. Dan keempat, regeling artinya perundang-undangan. 4. Set praja. Set praja dipunyakan oleh Wirana Prajonegoro, yang mana Wirana Prajonegoro ini membagi kekuasaan menjadi 6 jenis. Yang pertama kekuasaan pemerintahan, 2 kekuasaan peradilan, 3 kekuasaan perundang-undangan, 4 kekuasaan keuangan, 5 kekuasaan hubungan luar negeri, 6 kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. Kemudian kelima, teori Dwi Praja, yang mana dikemukakan oleh Donner. Mengapa Donner mengemukakan? Karena dilihat dari segi sifat dan hakikat dari fungsi negara, yaitu dibagi menjadi 2 golongan kekuasaan. Yang pertama kekuasaan menentukan politik negara, ketiga kekuasaan menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena yang kesempurnaan hanya milik yang di atas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.